Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya akan bahas atau saya akan undang ibu, salah satu ibu ya, yang luar biasa sekali. Saya yakin setiap ibu selalu punya perjuangan, setiap ibu selalu punya apa ya? Pokoknya setiap ibu itu luar biasa. Kenapa saya angkat kisah ini? Kenapa saya angkat kisah ibu yang single parent? Gini ya, setiap wanita itu maunya pasti semua ibu tuh mau bahagia. Setiap wanita itu pasti maunya dimanja karena memang kodratnya seorang wanita. Namun gimana kalau keadaan atau takdir Allah mengharuskan untuk dia menjadi seorang ibu dan berjuang membesarkan anaknya sendirian, gitu ya. Apakah ibu itu harus putus asa atau memang ibu itu harus memang berjuang dengan ikhlas? Saya rasa semua ibu pasti mau berjuang apa saja untuk anaknya, gitu ya. Saya berikan apa ya penghargaan luar biasa bagi ibu single parent dan bagi semua ibu ya. Jadi bukan berarti ibu yang tidak single parent itu tidak hebat, enggak. Semua ibu itu hebat, semua calon ibu itu juga hebat, ya. Cuman saya lagi angkat kisah ini, kenapa single parent? Karena saya pun dilahirkan tentang ibu single parent karena saya sendiri adalah seorang yang dibesarkan dari ibu single parent ya. Jadi bagi saya ibu saya itu luar biasa karena ibu saya itu single parent yang berjuang untuk keempat anaknya gitu ya. Jadi kisah ini pasti akan sangat jadi sebuah inspirasi dan jadi apa ya, jadi pembelajaran buat semuanya yang nonton. Mohon bantu di up lagi yuk untuk yang sedang nonton di komen share. Saya akan hadirkan beliau. Sebelum saya hadirkan, saya minta tolong di up dan di share. Beliau akan sharing gimana perjuangannya menjadi seorang ibu ya. Saya yakin ibu-ibu yang sedang nonton, saya minta bantuan, mohon di up, mohon di up dan di share. Ini ada yang komen surga yang paling layak buatmu. Iya, ibu adalah surga yang paling layak dan doa yang tidak pernah tertolak adalah doa dari seorang ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa aja boleh nonton ya, siapa aja boleh nonton, siapa aja boleh membagikan. Kisah ini luar biasa. Jadi sebentar lagi saya hadirkan beliaunya. Penasaran kan siapa tamunya? Biasa soalnya saya kalau bikin template itu saya selalu kasih tahu tamunya siapa gitu ya, tamu untuk temani saya live. Tapi kali ini saya rahasiakan karena saya sengaja untuk buat mereka semua, buat kalian semua yang nonton hari ini itu lebih apa ya, penasaran lah ya. Oke, saya masukin, bisa undang beliaunya ya. Ini berapa ya Mbak? Nah, ini ibunya. Halo Mbak Diana. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Hawa-hawa mau menangis sudah ada ini Mbak Vivi. Oh, sebentar, dulu. Tahan dulu biar perkenalan dulu ya. Karena ini juga semua pada penasaran nih. Siapa sih tamunya Mbak Vivi hari ini gitu. Jadi ini teman-teman di sebelah kanan, di layar HP di sebelah kanan, ini adalah Mbak Diana Kusfor ini. Aslinya Magetan ya Mbak ya. Beliau adalah seorang ibu luar biasa bagi saya. Monggo Mbak perkenalkan diri aja. Kayaknya yang kalau perkenalan orangnya langsung tuh lebih enak gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Mbak Vivi dan tim Sodaga sudah mengundang saya untuk live sharing di sini. Dan sebelumnya saya ucapkan buat Mbak Vivi Happy Mother's Day. Semoga cepat dikasih momongan yang lucu. Amin. Buat ibu-ibu yang lagi nonton, selamat Hari Ibu juga. Kalian perempuan-perempuan hebat. Nama saya Diana, saya dari Magetan. Ya, status saya seperti yang diperkenalkan Mbak Vivi, saya single parent. Itu Mbak Vivi. Iya, Mbak Diana mungkin bisa diceritakan ya,
gimana sih perjuangan atau apa yang diajarkan, nilai-nilai apa yang diajarkan seorang ibu kepada ini putranya Osa ya. Jadi Iya, kepada Osa itu apa nilai-nilai luhur yang diajarkan? Karena saya yakin setiap ibu itu pasti mengajarkan nilai-nilai luhur atau nilai-nilai yang baik untuk semua anaknya ya. ya gini Mbak Vivi, kadang kita juga ada tekanannya jadi single parent itu sebenarnya bukan kemauan kita juga. Cuman di segi ini banyak pelajaran yang aku dapat, banyak pelajaran yang harus anak saya dapat. Karena di sini posisi kita itu kita harus hidup mandiri. Sedangkan anak saya sudah sudah mengajarkan kita nggak boleh istilahnya apa ya menunggu gitu loh. Jadi kita hidup mandiri. Oke, jangan kalau nggak ada mama, kamu harus bisa. Jadi gini, uh, perjuangan jadi single parent itu berat. Beratnya itu banyak sih cemoohan, kanan kiri. Cuman itu tergantung kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi itu semua. Kalau kita menyikapinya positif, itu pasti akan jadi semangat kita. Kalau down pasti kita pernah, saya sendiri pernah merasakan down. Downnya itu apalagi kalau di keluarga yang utuh ya Mbak Vi, itu kan ada kepala keluarga, kita sebagai perempuan kita jadi uh, istilahnya kita jadi bendahara rumah kan gitu. Terus ada anak. Nah, di sini kan posisi saya harus jadi kepala rumah tangga, juga harus jadi ibu juga, harus jadi teman buat anak juga. Dan di posisi saya bukan berarti gini, setiap kali saya posting anak, oh anakku membantu aku sekarang saat ini Pak V-nya, Pak V, Iya, aku ada. Aku nyimak karena soalnya kalau waktu Mbak Diana cerita, itu yang tampil di layar cuma Mbak Diana aja. oh gitu, Iya, terusin Mbak. oh gitu. Nah terus, nah kan nggak kan orang kan taunya oh ini mendidik anaknya gini. Oh, kenapa sih anaknya harus diajarin untuk memegang peranan? Kadang aku ajarin untuk nyuci piring, kadang aku ajarin buat bersih-bersih juga. Nah, di situ sebenarnya itu didikan saya untuk nanti dia waktu lepas dari saya. Lepas dari saya itu maksudnya gini, saat dia harus misalkan kuliah, dia kan harus jauh sama saya. Harus jauh sama saya berarti kan dia harus hidup mandiri juga. Nah, di sini ini posisi sebagai single parent itu nggak mudah dan bukan juga ibu-ibu yang rumah tangganya utuh, yang ada suami itu juga nggak mudah juga. Nah, di situ yang seharusnya kita apa ya tergantung mindset gitu. Kalau kita dibuat mudah ya mudah, kalau dibuat berat juga berat Mbak Vi gitu. Jadi ya saat ini setelah jadi single parent selama ini ada saatnya saya itu down, ada saatnya saya itu depresi berat. Cuman pada akhirnya anak yang jadi penyemangat kita. Jadi ya gitulah buat Iya ya. yang lagi down, yang lagi ini harus tetap semangat. Mungkin beban yang saat ini saya tanggung masih ada yang lebih berat lagi. Cuman di sini jangan sampai kita
putus asa, jangan sampai kita punya pemikiran yang pendek. Itu aja kuncinya, Mbak Vi. Terus ini kan apa ya Mbak Diana itu jadi beratnya itu selain harus menjadi kepala keluarga, Mbak Diana juga otomatis jadi teman dan otomatis secara ekonomi berjuang sendiri ya untuk besarkan anak. Nah, Iya, ini Mbak. jadi teman-teman, jadi ini ya Mbak Diana itu adalah salah satu mitra Saudagar Sultan, terus dia juga bikin masker juga gitu ya. Yang jadi masker-masker Lemon Sultan itu yang bikin adalah Mbak Diana ya kan. Nah, Mbak Diana ini kan posisinya single parent. Saya tahu semua wanita tidak ada yang mau untuk jadi single parent secara, tapi memang takdir harus dijalankan gitu ya. Jadi setiap masa memang sedang dipergulirkan. Nah, yang akan saya tanyakan, ini posisinya kan ayahnya Osa itu masih ada ya. Itu gimana Mbak Diana? Halo? Gimana? Hilang Ya, suaranya. posisinya kan gini, ayahnya Osa itu kan masih ada. Nah, yang mau saya tanyakan, gimana Mbak Diana bilang ke Osanya atau tentang ayahnya, walaupun memang Mbak Diana yang berjuang sendiri gitu untuk membesarkan Osa. Itu cerita yang berat Mbak Vi sebenarnya. Cuman kalau memang harus diceritakan, memang harus diceritakan. Ya gini, sebenarnya kalau ayahnya Osa itu masih hidup, masih ada, masih sehat. Nah, enggak semua keberuntungan ada di pihak Osa. Jadi untuk ayahnya untuk posisi ayahnya sekarang itu dari Osa umur 5 tahun. Itu bapaknya udah lepas tanggung jawab. Untuk perkembangan Osa pun dia nggak mau tahu. Tuh. Dan saya sebenarnya mengusahakan untuk jangan sampai hubungan mereka itu putus. Meskipun antara saya sama ayahnya itu kita berselisih ya. Berselisih karena ya adalah masalah gitu. Cuman saya itu menanamkan ke Osa itu jangan sampai membenci ayahnya. Jangan sampai, meskipun kalau Osa panggilnya papa ya, kalau meskipun papahnya itu nggak pernah mendatangi dia, nggak pernah ngasih dia sesuatu, itu saya pasti menanamkan jangan sampai membenci papa kan gitu. Mau apapun, seperti apapun dia itu adalah papahmu. Nah, disitulah pada akhirnya saya itu harus menanamkan jangan membenci seseorang yang sebenarnya seseorang itu sayang kita kan gitu. Dan di situ karena Osa sekarang udah SMP ya Mbak Vi, udah 13 tahun. Dia mengerti gitu. Dan dia pernah bilang ke saya, suatu saat mah kalau Osa ketemu papa, Osa pasti akan menyapa papa dan akan bilang gini, papa, nggak bisa. Nggak apa-apa, jangan ini. Kalau berat untuk diceritakan nggak apa-apa. Mungkin kita juga bisa ini ya. Nah, kalau ke Osa itu pasti menanamkan untuk tidak membenci orang, semua orang lah Mbak Vi. Apalagi dia itu kan papahnya kan itu. Dari situ apapun mereka mau menyakiti kita, biarkan. Kalau toh menyakiti kita mereka bahagia, sudah biarkan. Yang penting kita jangan sampai kita balas dendam. Jangan sampai kita memendam. Dendam juga itu juga nggak baik juga kan. Apalagi ini posisi ke papahnya gitu. Tapi ya
Karena posisinya Orlin itu nggak seberuntung anak-anak di luar sana untuk kasih sayang seorang papa kan. Cuman di sini kalau saya, meskipun saya itu sebenarnya sayang, mau apa ya, kepinginnya apa yang diinginkan Osa pasti saya turutin. Tapi di situ saya juga harus mengajarkan Mbak Vi, mengajarkan apa? Gini, kalau kamu mau sesuatu kamu harus nabung. Saat ini pun dia saat ini kan nggak ada orderan masker, cuman saya kan daripada nganggur ya Mbak Vi, bikin masker. Nah sekarang kan di rumah juga ada usaha bengkel juga. Nah di situ Osa lagi bantuin bengkel gitu. Jadi Mbak Diana menghidupi Osa itu dari bengkel, terus kadang-kadang bikin masker, gitu ya? Iya Mbak Vi. Oh ya, Ya, saya yakin Osa pasti suatu saat tumbuh menjadi anak yang hebat ya. Karena saya sendiri pernah ketemu, dia pinter banget ya. Gimana ya dia menjaga banget sama mamanya gitu. Mbak Diana, ini mungkin luar biasa sekali sharingnya. Saya yakin semua ibu yang sedang melihat atau semua calon ibu akan mengambil pelajaran dari sini gitu. Jadi sesakit apapun seorang ibu, dia tetap bisa mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya ya. Karena nggak pernah ada seorang ibu yang mau anaknya jadi orang yang buruk kan gitu. iya benar Mbak Vi. Jadi untuk siapapun bukan single parent ya, jangan dilihat single parentnya, pokoknya buat semua ibu-ibu itu, apalagi kita punya anak cowok ya, anak cowok itu nanti kan misalkan ada keluarga yang utuh, anak cowok nanti tetap jadi kepala keluarga di rumah kita sebelum mereka keluar dari rumah itu kan ibaratnya dia pengganti kan gitu. Nah kita ajarin nanti itu kalau laki-laki jadi laki-laki itu nggak gampang kadang saya seperti itu. Jadi laki-laki itu harus bertanggung jawab, tuh harus cekatan. Apalagi kamu punyanya cuman mamah, kamu juga harus melindungi mamah juga. Nah dari situ selama ini kelas online ya, ada kan kelas online. Kelas online. Nah, di situ kan banyak waktu luang Mbak Vi. Nah, di situ meskipun Osa masih kelas 1 SMP, tetap saya ajarin bekerja. Kalau mau uang saku, bekerja. Tuh. Osanya ada ya sekarang? Ada Mbak Vi. Ada, Coba bentar aku Osanya mau panggilin. masuk nggak? Iya, Iya. mau masuk nggak ke live untuk bilang ucapkan hari ibu buat mamanya? Oh iya, sini. Bentar aku panggilin. Iya. Sini, dipanggil Mbak Vivi. Ini Mbak Vi. Nah, ini plus sekali sama Mbak Diana ya. Apa? Ya kelihatan ya. Osa sekarang sudah kelas 1 SMP ya? Iya. Kamu udah sunat kan ya waktu itu kan? Sudah. Berarti sudah balik ya, sudah besar, sudah bisa jaga mama. Nah ini kan hari ibu nih, Osa mau ada sesuatu nggak yang disampaikan ke mamanya? Ada. Apa? Sampaikan. Semoga mama sehat selalu. Amin. Rezekinya dilancarkan. Amin. Dan jauh dari siksa kubur dan api neraka. Amin. Ya Allah. Amin. Osa doakan mama ya setiap sholat ya? Iya. Iya. Ya, Osa jadi anak yang baik ya, jadi anak yang soleh. Cium dong mamanya kalau sayang. Iya tante. Iya tante. Osa cium mamanya kalau sayang dong. Sayang kan sama mamanya? Ya enggak, Osa jadi anak yang baik ya, jadi anak yang soleh. Suatu saat Osa jadi kepala keluarga yang baik. Osa bahagiakan mama. Amin. Ya udah Mbak Diana, ini mungkin sesi terakhir. Apa ya? Kasih satu
wejangan lah atau satu kata-kata untuk seluruh ibu yang hebat yang saat ini sedang nonton ya. Ya. Nah, ini sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kembali buat Mbak Vivi, terus terima kasih udah diajak live sharingnya. Semoga bermanfaat. Bukan kita membuka aib, bukan. Iya. Cuman ini sharing. Penyemangat aja buat ibu-ibu yang lagi down, buat ibu-ibu yang lagi buat apa sih, toh kita cuman perempuan kan gitu. Jangan pernah punya mindset seperti itu. Karena apa? Di saat perempuan nggak harus menjaga apa ya, terlalu menjagakan laki-laki. Jangan. Kita harus jadi perempuan mandiri juga meskipun kita punya keluarga utuh. Karena perempuan sekarang itu beda sama perempuan yang dulu ya Mbak Vi ya. Iya benar. Perempuan sekarang tuh beda. Sekarang memang harus otak yang dipakai. Kenapa aku bilang otak? Karena di saat kita menyelesaikan suatu masalah, jangan sampai menunda juga. Besok aja lah, besok aja lah, besok. Jangan sampai seperti itu. Karena semakin kita menunda, masalah itu akan menumpuk. Dan di sini otak kita sebenarnya kita mampu. Apalagi ibu-ibu rumah tangga sekarang itu fight-nya benar-benar fight. Apalagi yang pernah saya kenal ya Mbak Vi, seperti saya kenal Mbak Vivi, keluarga saudagar yang pernah kita ngumpul di Batu Malang itu. Pokoknya saya juga belajar dari Mbak Vivi juga, belajar dari bunda-bunda yang lain juga. Mungkin umurku masih muda, tapi untuk pengalaman hidup saya rasa udah cukup banyak gitu. Jadi buat ibu-ibu yang ada di Saudagar Sultan, tetap semangat, jangan kalau jualan, kalau belum ada pembelinya jangan ngeluh juga, harus tetap berusaha. Kalau dengan cara yang ini belum bisa, kita harus cari cara yang lain. Karena apa? Perempuan itu banyak idenya. Tetap semangat, tetap kuat. Apapun masalahnya pasti ada penyelesaiannya. Karena apa? Kita punya Allah. Tuh. Apapun permasalahannya, intinya satu, jangan kita umbar di mana-mana, kita umbar di depan Allah aja. Jawaban pas akan ada gitu. Tetap kuat. Selamat Hari Ibu. Saya jadi nangis. Saya aja masih apa ya Mbak Vi? Bentar. Tutup. Saya aja mungkin kondisinya lebih seberuntung kalian yang lagi lihat live streaming ini. Tentunya kalian lebih bisa dari saya, harus lebih kuat. Jangan punya pikiran yang pendek. Misalkan kita punya masalah berat, jangan langsung mengambil keputusan. Diam sebentar, habis itu kita berpikir dengan tenang, pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita dekat sama Allah. Itu. Dan itu pun saya juga mau ngucapin terima kasih sama Mbak Vivi. Mungkin aku beruntung ketemu Mbak Vivi. Meskipun jarang ketemu, cuman
banyak hal yang aku pelajari dari Mbak Vivi. Dukungan Mbak Vivi, meskipun tanpa omongan, sedikit, nggak sedikit sih, banyak dari hal yang benar-benar aku lupakan saat ini. Sedetik pun kalau saya nggak melakukan, akan ada yang kurang. Dan terima kasih banyak sama Mbak Vivi. Aku nggak bisa balas apa-apa. Aku doakan Mbak Vivi sukses selalu. Buat ibu-ibu juga semangat. Semangat pokoknya. Selamat Hari Ibu. Luar biasa sekali ya sharingnya Mbak Diana. Terima kasih banget. Saya yakin semua ibu-ibu yang sedang nonton ini terinspirasi dengan sharingnya Mbak Diana. Saya yakin begitu banyak komentar untuk memberikan support ke Mbak Diana ya. Jadi kalau tadi Mbak Diana bilang terima kasih buat saya, sebenarnya bukan karena saya ya, mungkin apa-apa yang sudah perantaranya lewat ya, alhamdulillah. Ya, jadi saya kenal Mbak Diana itu 4 tahun yang lalu ya. Saya kenal 4 tahun yang lalu, memang saya tahu sekali perjuangan beliau gitu ya. Makanya kenapa saya undang beliau untuk hadir, saya yakin sebelumnya udah bilang nanti kalau saya nangis gimana nggak apa-apa gitu kan. Kita nggak sedang buka aib, kita sedang sharing. Jadi benar-benar ada wanita itu sungguh luar biasa dan sungguh hebat. Oke Mbak Diana, terima kasih sekali buat waktunya ya untuk sharingnya. Ya, saya yakin bermanfaat. Ya, salam buat Ova. Terima kasih juga sudah mau ikut live-nya. Iya Mbak Vivi, terima kasih juga. Selamat Hari Ibu. Bahagia Selamat selalu. Hari Ibu buat semuanya. Buat semuanya sukses selalu, tetap semangat. Ya, tetap harus berjuang. Jangan sampai berhenti pokoknya. Sukses memang harus capai Mbak Vivi. Iya, benar. Harus dicapai. Terima kasih Mbak Diana atas waktunya ya. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman sudah lihat ya live sharing hari ini, benar-benar di Hari Ibu ini banyak sekali, mungkin saya sendiri sampai nangis gitu ya. Memang beliau ketika saya hubungi, Mbak mau nggak untuk sharing isi live saya di Hari Ibu, terus beliaunya bilang nanti kalau saya nangis gimana? Saya bilang nggak apa-apa. Gimana ya? Sekuat apapun seorang ibu, dia tetap adalah seorang wanita yang air matanya itu pasti keluar. Gimana ya kalau ada yang bilang kalau orang tidak bisa nangis berarti hatinya itu keras gitu kan. Jadi mungkin dengan air mata itu menunjukkan bukan dia lemah ya. Bagi seorang ibu, bagi seorang wanita, air matanya itu justru menguatkannya. Saya selalu bilang sama Mbak Diana, nggak usah takut, nggak usah ragu, apapun selalu ada Allah gitu ya. Saya tahulah kisah-kisahnya beliau, proses-prosesnya. Nah, untuk teman-teman yang mau order nih masker, beliau bikin masker yang biasa saya pakai, ini nggak ada ya. Yang masker yang kain, yang lemon sultan, itu saya ordernya di Mbak Diana dan beberapa teman juga kemarin bikinkan dari kepolisian, dari kepolisian, dari bidan ya, dari bidan, dari apapun. Kalau mau murah banget maskernya juga handmade bagus. Ke nomor ini ya, saya kasih tahu nomornya. 081 357 489 650 ya. Itu nanti kalau mau bagi yang mau pesan masker ya. Oke. Seperti yang saya janjikan, saya punya giveaway bukan satu paket ya, 2 paket untuk ibu-ibu hebat. Tapi pertanyaannya tidak ada di live saya ini. Silakan masuk atau add Facebook saya. Silakan cari status di situ. Pagi tadi saya sudah bikin status. Silakan post foto kalian dengan ibu kalian atau foto kalian dengan anak kalian beserta dengan doa terbaik buat ibu dan doa terbaik buat anak.
bebas sih, kalian mau foto di-upload di kolom komentar ya. Itu, dan saya minta mungkin berkenan untuk doakan saudara Sultan, doakan saya dan semua mitra di situ. Oke ya, diumumkannya besok pagi. Jadi silakan yang mau ikut bisa sampai hari ini jam 12 malam. Besok pagi akan saya umumkan. Saya persembahkan ini untuk semua ibu hebat yang sedang nonton dan semua ibu hebat. Kalian luar biasa. Sesakit apapun seorang ibu tetap akan mengajarkan anaknya kebaikan. Gitu ya. Saya pernah ada yang bilang bahwa di dunia ini yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Allah dan doa ibu. Maka ketika kita masih mempunyai ibu dan beliau masih punya doa-doa untuk kita akan menjadi orang yang sangat kuat. Begitu juga dengan Osa. Osa punya mama, walaupun mungkin kasih sayang lengkap Osa tidak punya, tapi sudah cukup doa seorang ibu, kasih sayang seorang ibu. Saya yakin suatu saat kita sama-sama doakan ya untuk Osa bisa jadi anak yang soleh, bisa jadi anak yang sukses, suatu saat akan membanggakan ibunya, bisa menjadi anak yang bisa mendoakan ibunya. Tadi Osa bilang ada satu kata yang menyentuh banget, jadi dia mau mamanya jauh dari siksa kubur, siksa neraka. Luar biasa sekali untuk seorang anak yang berpikir akhirat ibunya. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih untuk yang sudah like dan share di live saya. Saya akan selalu live dan share dengan kisah-kisah yang berbeda, dan saya harapkan setiap live saya itu insya Allah bermanfaat ya, dan membawa manfaat bagi semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu untuk semua perempuan hebat di Indonesia.